Om Swastiastu. Baik, Swastiastu adik-adik. Boleh duduk. Baik, adik-adik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik atau luar biasa? Oke, nah jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai materi nanoteknologi. Nah sebelumnya kan Ibu sudah memberikan tugas pada kalian, yaitu melakukan presentasi terkait inovasi-inovasi nanoteknologi yang sering diterapkan pada masing-masing bidang di kehidupan sehari-hari. Nah untuk tugas tersebut, apakah kalian sudah membuatnya? Hebat ya semuanya, sudah kalian buat. Oke, beri tepuk tangan dari kita sendiri. Sebentar ya, sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu, untuk absensinya ini, apakah sudah diisi oleh semua kelas? Sudah ya? Oke, Ibu isi. Oke, untuk absensinya sudah Ibu cek ya. Oke, nah sesuai kelompok yang sudah kalian bagi, untuk kelompok 1 siapa saja? Kelompok 1 silakan angkat tangan. Oke, kalian. Kelas ini ya. Oke, untuk kelompok 1 siapa saja? Silakan angkat tangan. Oke, kamu absen berapa? Absen dulu ya. Absen 13. Absen 13. Oke. 27. Oke. 31 ya. 31. Oke. Absen 8. Oke. 29. Oke. Oke, untuk kelompok 1 silakan mempersiapkan diri untuk menyiapkan materi presentasinya ya.
lewat ini malah ke sebelah sini. Aku ini. Bisa digeser nggak biar pas sama Oke, silakan presentasikan materinya. Untuk waktu dan tempat, silakan ya. Oh, video yang mana? Jangan pinjam. Pasti merasa. Halo semua, selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bidang otomotif. Sebelumnya kami di sini akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Yoman Kadiani, absen 31. Saya Madesa Prakiwi, absen 8. Saya Muhammad Nurul Abdiani, absen 2. Saya Fadela Setiawanati, absen 13. Saya Yusuf Sekretari, absen 7. Saya Niko Mangayu Sesparti, absen 29. Maka dibacakan oleh Nanomaterial adalah fungsi kendaraan. Penggunaan nanomaterial seperti grafen dan karbon nano dalam konstruksi bodi kendaraan itu meningkatkan kekuatan, keamanan, dan efisiensi bahan bakar. Selanjutnya ada baterai nanoteknologi. Pengembangan baterai dengan menggunakan nanoteknologi untuk meningkatkan kapasitas, kecepatan penelitian, dan umur pakai baterai, terutama untuk kendaraan hybrid dan hibrida. Selanjutnya akan dibacakan oleh Di sini ada sensor nanoscale, yaitu penggunaan sensor nanoscale dalam sistem pengereman, suspensi, dan sistem keselamatan lainnya untuk meningkatkan responsivitas dan akurasi. pemantauan kendaraan berbasis nanoteknologi. Pengembangan sistem pemantauan kendaraan menggunakan teknologi nano untuk memantau suhu, tekanan ban, kondisi mesin, dan hal-hal lainnya guna meningkatkan kinerja dan efisiensi kendaraan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Ada pengurangan emisi dengan katalis nanoscale. Penggunaan katalis nanoscale dalam sistem pembakaran kendaraan untuk mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang terakhir akan dibacakan oleh Pengembangan proses manufaktur. Penerapan nanoteknologi dalam proses manufaktur kendaraan untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kecepatan produksi. Inovasi-inovasi ini tidak hanya mengubah cara kendaraan dibuat, tetapi juga meningkatkan kinerja, keamanan, dan efisiensi kendaraan secara keseluruhan. Dengan terus berkembang teknologi nanoscale, dapat diharapkan bahwa inovasi-inovasi ini akan terus berkembang dan memberikan dampak yang signifikan dalam industri otomotif di masa depan. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Oke, dari materi kelompok 1 membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang mau tanya? Yang mau tanya bisa mendapatkan nilai ya. Ayo, ada yang mau tanya? Ayo, yang nanya dapat nilai. Ya,
bertanya, silakan angkat tangannya ya. Oke, absen berapa? Absen 10 ya. Oke. Silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 karena materinya itu teknologi bidang otomotif. Jadi apa manfaat dari teknologi bidang otomotif pada kehidupan sehari-hari? Oke, apa teknologi di bidang otomotif dalam kehidupan sehari-hari? Itu pertanyaan dari Bunda ya. Oke, silakan berdiskusi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Aca, yaitu nanoteknologi memiliki berbagai manfaat dalam industri otomotif, seperti peningkatan efisiensi bahan bakar, peningkatan kekuatan material, pengurangan gesekan dan keausan, serta pengembangan baterai yang lebih efisien dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat menghasilkan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, ekonomis, dan aman. Oke. Ada yang berpendapat lain? Itu jawaban dari kelompok penyaji. Apakah ada pendapat lain dari teman-teman yang lainnya? Apakah ada? Tidak. Oke, sekarang tanya temannya apakah diterima atau tidak? Diterima? Oke, sudah diterima. Oke, presentasi dari kelompok 1 sudah bagus ya. Selamat tutup. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Dan tutup dengan paham saya. Oke, silakan buka presentasinya dengan kendaraannya ya. Om Swastiastu, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi nanoteknologi bidang pertanian. Perkenalkan nama saya BR Dharma, berabsen 15. Informasi absen 2. Absen berapa? Terakhir? 8 ya. Jadi materi yang pertama pembahasan akan dibacakan oleh Adika. Bagaimana cara menyelesaikan tanaman dan kualitas produk petani dengan menggunakan teknologi yang sudah canggih? Pestisida nano. Pestisida nano yang dapat memberikan perlindungan efektif dan dapat mengendalikan hama dan penyakit, memperpanjang masa simpanan tanaman. 3. Benih nano. Benih nano yang telah kaya dengan nanopartikel nutrisi, pupuk, dan pestisida. Benih nano dapat meningkatkan pertumbuhan dan keberhasilan tanaman serta mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia. 4. Ada kemasan nano. Kemasan yang menggunakan partikel-partikel nano untuk menjaga kesegaran dan memperpanjang masa simpan untuk proyek pertanian. Kemasan nano dapat mengurangi pemborosan makanan dan meningkatkan efisiensi produk. Ada juga penerapan teknologi nano dalam bidang pertanian akan dibacakan FAD.
Penerapan teknologi nano dalam bidang pertanian. Penerapan teknologi nano dalam bidang pertanian memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Mengurangi faktor lingkungan, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut teknologi nano dalam bidang pertanian. Memanfaatkan nanoteknologi dalam dunia yang berbahaya. Karena presentasi sudah selesai, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Oke. Pilih satu orang. Sesi tanya jawab. Oke, 4 orang. Ibu pilih cowok yang itu di belakang. Ya. Namanya siapa? Masa 12. 12 ya. Pasal ya, oke. Bagaimana nanoteknologi dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian seperti rasa, tekstur, dan nilai gizi? Bagaimana nanoteknologi dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian seperti rasa, tekstur, dan nilai gizi? Yang lainnya diem ya, dengerin aja ya. Teknologi dapat meningkatkan Suaranya dikasih ya, biar ibu dengar. materi dalam kemasan atau menghasilkan rasa dan nilai warna yang lebih kuat serta keamanan dengan meningkatkan sifat penghalang. Mendeteksi bakteri dalam kemasan atau menghasilkan rasa dan kualitas warna yang lebih kuat serta keamanan dengan meningkatkan sifat penghalang. Oke, penghalang ini berarti hama ya. Oke, ada pendapat lain? Ada angkat tangan. Ayo, ayo, ayo dapat nilai enggak? Ayo, ayo. Ada yang punya pendapat lain selain Bapak penyanyi? Ayo. Bagaimana? Ada yang pendapat lain? Halo? Dan di belakang gimana? Ada pendapat lain? Tidak. Belakang sini? Jawaban itu nomor 7. Yang ngerti kalian semuanya? Tidak. Serius? Gimana nih? Ada yang mau pendapat?
Kok yang jawabnya baru satu orang, yang lainnya gimana? Ayo, baru belakang ada yang mau pendapat nggak? Agak gimana? Itu ada yang bantu ngebet gini. Ada berapa? Gimana yang lainnya cewek-ceweknya? Gak ada ya? Gimana? Sudah pas semuanya? Oke. Cuma tanyain sebenarnya apakah boleh terima jawabannya? Apakah bisa diterima jawabannya dan sadu? Bisa ya? Oke. Udah, tutup ya sekarang. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan beberapa lagi. Oh, Oke, yang lainnya kalau siap ya, perhatiin namanya yang di depan. Siap? Oke, silakan ya. Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi tentang nanoteknologi bidang industri. Sebelumnya izinkan saya menghantarkan pengajar umat terlebih dahulu. Di sini kami juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Humaydi Harani, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Nikomai Stasara, absen 28. Perkenalkan, nama saya Nikomai Stasara, Perkenalkan, nama saya Chelsea Gracia dari absen 1. Oke, silakan. Baik, pengertian akan dibawakan langsung oleh Mama Ibu. Dan dari nanoteknologi, dari bidang industri. Nanoteknologi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang fokus pada skala nanometer, yaitu sebuah pemberian meter. Penggunaan nanoteknologi dalam industri telah menghasilkan berbagai inovasi yang signifikan. Soalnya ada kelebihan yang dibawakan oleh Chelsea. Peningkatan efisiensi nanoteknologi dalam meningkatkan efisiensi. Peningkatan kinerja material nanoteknologi memungkinkan pengembangan material dengan sifat yang unik dan meningkatkan kinerja. Misalnya, logam seperti platina dapat berubah menjadi material katalitik ketika ukurannya dikecilkan menjadi skala nano. Hal ini membuka peluang untuk pengembangan materi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kedua, reformasi energi. Dalam bidang energi, nanoteknologi dapat digunakan untuk pengembangan teknologi nilai yang lebih efisien, panel surya yang lebih efektif, dan sistem penyimpanan energi yang lebih baik. Tiga, peningkatan efisiensi. Nanoteknologi dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan penggunaan sumber daya dalam konteks industri nanomaterial dapat diaplikasikan sebagai bahan pakaian dalam peningkatan kualitas dan kenyamanan pakaian. Kemudian penggunaan partikel nano dapat membuatnya lebih tahan terhadap goresan dan menunjukkan dalam
emisi yang lebih baik. Kemudian ada pengurangan. Ada contoh pengurangan dan teknologi di bidang material. Yang pertama, yaitu berdasarkan pengetahuan. Karena teknologi merupakan ilmu yang relatif baru, sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang teknologi harus ditangkap. Diperlukan penelitian yang melakukan lebih lanjut untuk memahami secara menyeluruh potensi dan risiko dalam teknologi di bidang industri. Kemudian yang kedua, yaitu tentang biaya. Pengembangan dan produksi material masih relatif mahal. Biaya yang tinggi ini dapat menjadi hambatan dalam penerapan teknologi di industri. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, diharapkan biaya produksi nanomaterial dapat dikurangi, sehingga mungkin menjadi lebih terjangkau. Kemudian yang ketiga, yaitu keselamatan dan lingkungan. Penggunaan nanoteknologi juga menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan dan dampak lingkungan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa nanomaterial dapat memiliki efek negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dan mengurangi potensi risiko yang terkait dengan penggunaan nanoteknologi. Kemudian ada peran industri. Yang pertama, teknologi memainkan peran penting dalam merancang kain kita. Yang kedua, elektronik meningkatkan kepadatan memori untuk mengurangi penggunaan transistor. Yang ketiga, peran nanoteknologi dalam bidang pangan telah dicoba untuk memperbaiki rasa, warna, pelapor, tekstur, dan konsistensi bahan pangan, meningkatkan daya serap dan bioavailabilitas zat besi. Yang keempat, bidang ini melibatkan sintesis, karakterisasi, dan manipulasi nanopartikel, tahu nano, dan struktur skala nano lainnya. Yang kelima, nanoteknologi di bidang kimia adalah dalam sintesis kimia presisi. Partikel nano dapat berfungsi sebagai katalis yang sangat efisien. Yang keenam, peran nanoteknologi dalam bidang pertanian. Pembuatan pupuk nano adalah pupuk yang menggunakan partikel nanopartikel sebagai bahan utamanya. Yang pasti pertama ada pasti produk lalu dengan biaya yang lebih baik jadi sangat dan paling efektif dan berdasarkan teknologi lalu pasti ada proses produksi dengan teknologi Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama itu peningkatan efisiensi. Nanoteknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Misalnya dalam industri kimia, penggunaan nanokatalis dapat meningkatkan efisiensi reaksi kimia dan mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua ada peningkatan kinerja. Nanoteknologi memungkinkan pengembangan material dengan sifat khusus seperti kekuatan yang tinggi, konduktivitas listrik yang
Lanjut yang keempat ada peningkatan kualitas produk, yaitu nanoteknologi yang dapat menggunakan dalam industri makanan untuk meningkatkan kualitas produk. Soalnya ada pertanian yang lebih efisien. Nanoteknologi dapat digunakan dalam industri pertanian untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan pestisida, serta meningkatkan pertumbuhan tanaman. Penggunaan nanopartikel dalam pupuk dapat meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman dan mengurangi kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk secara berlebihan. Selanjutnya ada peningkatan kualitas produk. Nanoteknologi pengembangan produk kesehatan dan teknologi juga memiliki peran penting dalam pengembangan produk farmasi dan perawatan kesehatan. Nanopartikel dapat digunakan dalam pengeringan obat yang lebih efektif dan dalam pengembangan alat diagnostik yang lebih sensitif. Dapat digunakan dalam industri makanan untuk meningkatkan kualitas produk. Baik, sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya buka sesi tanya jawab. Oke. Ya, Ibu coba yang di belakang. Saya apa deh? Ketiga, Tiga ya. saya yang bertanya, bagaimana contoh penerapan nanoteknologi pada bidang industri? Bagaimana contoh penerapan penggunaan nanoteknologi pada bidang industri dan apa itu contohnya? Apa contoh contohnya? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Aldi ya. Oke, terima kasih Aldi. Sekarang kalian diskusikan pertanyaan dari Aldi ya. Pertanyaannya tiga.
Silakan jawab pertanyaannya dari kalian. Izin menjawab pertanyaan dari Aldi. Jadi contoh penerapan nanoteknologi di bidang industri itu yang pertama ada manufaktur. Nanoteknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan sifat lain dari bahan yang digunakan dalam manufaktur. Misalnya seperti bahan nano dapat digunakan untuk membuat baja yang lebih kuat dan tahan karat, plastik yang lebih ringan dan tahan lama, serta keramik yang tahan terhadap suhu yang lebih tinggi. Oke, ada pendapat lain? Tinda. Ditambahkan beberapa dari penerapan yang pertama itu ada industri kosmetik, penggunaan nanoteknologi dalam pengembangan produk perawatan seperti krim, anti-penuaan, dan pewarna rambut dan memakai contoh produknya itu ada krim pada anti-penuaan dan pewarnaan rambut yang menjadi rambut. Yang kedua ada industri farmasi, penggunaan nanoteknologi dalam pengembangan obat-obatan. Contoh produknya itu ada obat-obatan yang bisa lebih efisien, sistem pengiriman obat yang lebih terkontrol, dan terapi sakit yang lebih terkontrol. Oke. Sekarang kalian boleh ditanya kalian pas jawabannya. Oke, sekarang kita ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Harus dengan Fraser. Kami pamit undur diri karena kalau maju saya akan kemas sendiri. Oke, presentasi kelompok 3 sudah bagus ya. Nah, tadi presentasi dari kelompok-kelompok kalian. Nah, sekarang Ibu ingin tanya nih kepada kalian. Apa saja inovasi nanoteknologi di bidang pertanian? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa saja? Tadi kan sudah dijelaskan oleh temannya. Iya, bidang pertanian. Kemarin ada kursinya. Diri. Sakit. Risma ya? Tuh, dia lagi di gitu nih ngomongnya. Kemarin yang kursi nggak menjawab, sama kamu membenahi kursi kan? Jawabannya adalah seperti pupuk antioksidan, pengawet makanan, fortifikasi, pangan fungsional, nutrisi. Jangan kayak gitu tuh. Oke, ada pendapat lain lagi selain Risma? Ayo, inovasi di bidang pertanian. Ada lagi pendapat lain? Atau enggak ikut tunjuk ya? Oke, kamu. Siapa namanya? Radika ya? Ada berapa nih? 12 ya? Hah? Oh, 36 ya? Oke. Oke, Radika, silakan. Konsepnya ada nanopartikel pupuk, yaitu pembawa nanopartikel sebagai pembawa nutrisi dalam pupuk yang dapat meningkatkan efisiensi dan penyerapan nutrisi. Kedua itu ada nano biosensor tanah, yaitu pengembangan nano biosensor untuk mendeteksi kadar nutrisi dan kelembapan di dalam tanah. Oke, nah, terima kasih jawabannya. Terima kasih sudah sebutkan ya. Oke, itu tadi pendapat dari Risma sama Radika. Untuk inovasi di bidang pertanian itu ada pupuknya, ada pupuk yang berfungsi sebagai antioksidan, kemudian ada ini, ada apa nih? Nano pestisida ya. Iya. Biosensor tanah. Ya, sensor tanah juga ya. Nah, itu merupakan
inovasi-inovasi di bidang pertanian. Nah, sekarang Ibu nanya di bidang industri, ada yang tahu? Ayo, tadi kan udah jelasin sama kelompok 3, baru loh ini dipresentasiin. Ayo, ada yang tahu? Ibu mau nanya di kelompok bagian sini. Ya, selain kelompok penyaji ya. Bagian industri, selain kelompok penyaji. Ayo, tidak bisa. Apa saja inovasinya? Iya, inovasi tidak semua produk. Ayo, tidak bisa. Selain kelompok penyaji. Tahu sampai buka. Ya, absen berapa? 3 ya? Bisa kan? Sisanya nak sisanya jam 12 ya. Biasanya ke sana. Oke, sudah lengkap ya jawabannya. Nah, jadi sudah dijelaskan oleh temannya. Apa namanya, Dik? Ode ya. Oke, sudah dijelaskan oleh temannya. Itu inovasi-inovasi di bidang industri ini, misalnya itu ada tekstil ya. Ada gini teknologi itu berfungsi untuk pembuatan tekstil seperti kain gitu ya sejenisnya. Nah, kemudian untuk konstruksi ya, konstruksi bangunan sangat penting ya karena dari teknologi ini. Nah, jadi itu sangat penting ya di bidang industri. Nah, sekarang Ibu ingin tanya kepada kalian, untuk inovasi di bidang otomotif siapa yang tahu? Selain kelompok penyaji. Ayo. Bidang otomotif, tadi kan saya jelaskan. Ibu mau nyari orang-orang yang di belakang sini. Oh, yang lainnya? Yang bisa? Inovasi di bidang otomotif. Angga di mana? Ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 1 yuk mengenai inovasi teknologi di bidang otomotif. Ada yang tahu? Sudah, yang lainnya? Yang lainnya? Ayo, yang lainnya. Kamu mau angkat tangan? Siapa? Siapa dia? Siapa? Kendaraan listrik ya. Oke, ada pendapat lain lagi? Selain kalian berdua? Yuk. Lainnya. Ibu mau nanya kelompok sini. Dan kelompok penyaji, apa saja inovasi dan teknologi di bidang otomotif? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman sebelumnya itu berfungsi untuk dalam pembuatan kendaraan tenaga listrik. Nah, yang lainnya gimana? Ada pendapat lain? Ayo. Saya bisa. Angga gimana? Oke, kalau gitu Radika aja ya. Ya, gimana Radika? Itu adalah penggunaan nanokomposite
dalam materi kendaraan. Ya. Itu dapat digunakan dipakai kendaraan mobil seperti bodi mobil. Kedua, dalam materian dalam pelapis anti boros yang digunakan sebagai pelapis anti korosi pada bagian logam kendaraan. Yang ketiga, nanoteknologi dalam ban yang digunakan untuk pengembangan ban kendaraan untuk meningkatkan kekuatan, daya cengkram, dan untuk pakai ban. Oke, ada apa lagi? Gimana tadi Kak? Ada lagi? Apa cukup? Oke, itu tadi inovasi berkaitan di bidang otomotif itu yang sudah jelaskan tadi itu ada kaitannya dengan kendaraan motor ya. Oke, kemudian ada ini pelapis anti karat ya, pelapis anti karat di bagian ini terutama itu bagian bannya, bagian rodanya itu ya. Nah itu tadi inovasi nanoteknologi yang sudah teman-teman kalian presentasikan ya. Itu sudah mengirimkan LKPD ya ke seluruh kelasnya. Nah mohon dikerjakan ya. Nah untuk pengumpulan LKPD-nya itu bisa dikumpulkan minggu depannya. Nah kemudian ibu juga menginfokan kepada kalian untuk minggu depan kalian melaksanakan ulangan harian ya untuk ini nilai tambahan kalian ya, untuk nilai evaluasi ya. Oke, nah baik, sekian pendapat yang sudah ibu sampaikan. Terima kasih pada adik-adik sudah melakukan kegiatan presentasi ini dengan baik. Oke, meskipun ada kekurangan sedikit ya, kalian itu masih dalam membaca ya, belum bisa menjelaskan secara mendetail. Ini baru permulaan kalian ya, kalian juga baru belajar juga. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekian yang sudah ibu sampaikan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih ya. Oke, silakan kelas. Oke, adik-adik sudah lulus semuanya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Oke, ini ya. Doa selesai. Oke, mau merasakan. Oh.